Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyil azim. Bapak Badaruddin Muhammad Khotam selaku dosen mata kuliah ilmu kalam yang kami hormati serta kami nantikan nasihat-nasihatnya, serta teman-teman dari kelas PAI 2B yang kami sayangi dan kami banggakan. Perkenankan, kami di sini dari kelompok 1 yang beranggotakan saya sendiri, Fitra Nurul Effendi, yang kedua Akfa Aulia Agastya, dan yang ketiga Husnul Khotimah. Kami di sini akan menyampaikan sebuah materi tentang kerangka berpikir aliran-aliran ilmu kalam. Materi yang pertama adalah munculnya aliran-aliran kalam. Sejarah telah mencatat bahwasannya perselisihan perbedaan pendapat yang terjadi di kalangan kaum muslimin tidak bisa dipungkiri. Hal ini disebabkan oleh dua pokok persoalan utama, yaitu bidang politik dan bidang akidah. Akan tetapi, pada dasarnya tujuan para mutakalimin atau teologi Islam adalah sama, yaitu berkeinginan sama untuk mempertahankan akidah Islamiyah yang berdasarkan pada ketauhidan murni, yaitu ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang selanjutnya adalah tentang kerangka berpikir aliran-aliran ilmu kalam. Berawal dari perbedaan pendapat di antara para sahabat dan para tabi'in dalam mengkaji suatu masalah tertentu, dan beberapa indikasi yang menjadi pemicu perbedaan pendapat di antara mereka adalah terdapat beberapa sahabat yang mendengarkan keputusan Nabi Muhammad SAW, lalu mereka melakukan ijtihad. Dan dari sini kemudian terjadi sebuah perbedaan pendapat dalam memutuskan suatu ketentuan hukum. Sebab-sebab pemicu perbedaan pendapat ada dua, di antaranya yaitu 1. Ad-Dahlawi lebih menekankan aspek subjek pembuatan keputusan sebagai pemicu perbedaan. Imar Sulaiman Asy-Syakar yang kedua lebih menekankan aspek objek keputusan sebagai pemicu terjadinya perbedaan pendapat. Menurutnya ada 3 persoalan yang menjadi objek perbedaan pendapat, yaitu persoalan keyakinan atau aqaid, yang kedua persoalan syariah, dan yang ketiga persoalan ekonomi. Selanjutnya, perbedaan metode berpikir dapat dikategorikan menjadi 2 macam, yaitu 1. Metode rasional yang memiliki prinsip-prinsip sebagai berikut. Metode terkait pada dogma-dogma yang dengan jelas disebut dalam Al-Quran dan hadis Nabi, yaitu ayat qat'i, serta memberikan kebebasan kepada manusia dalam berbuat dan berkehendak, yang memberikan daya yang kuat pada akal. 2. Metode berpikir tradisional memiliki prinsip terkait pada dogma-dogma dan ayat yang mengandung arti zanni, tidak memberikan kebebasan pada manusia dalam berkehendak dan berbuat, serta memberikan daya yang kecil pada akal. Macam-macam aliran. 1. Aliran antroposentris menganggap bahwa hakikat realitas transenden bersifat intrakosmos dan impersonal. Ia berhubungan erat dengan masyarakat kosmos, baik yang natural maupun yang supranatural dalam arti unsur-unsurnya. Manusia adalah kosmos,
Unsur supranatural dalam diri merupakan sumber kekuatannya. Orang yang tergolong dalam kelompok ini berpandangan negatif terhadap dunia karena menganggap keselamatan dirinya terletak pada kemampuannya untuk membuang hasrat dan keinginannya. Tujuan hidupnya bermaksud menyusun kepribadian ke dalam realita impersonalnya. Macam aliran yang kedua, teolog teosentris. Aliran teosentris menganggap bahwa hakikat transender bersifat suprakosmos, personal, dan ketuhanan. Tuhan adalah pencipta segala sesuatu yang ada di kosmos ini. Ia dengan segala kekuasaannya mampu berbuat apa saja secara mutlak. Sewaktu-waktu ia dapat muncul pada masyarakat kosmos. Manusia teosentris adalah manusia yang statis karena sering terjebak dalam kepasrahan mutlak kepada Tuhan. Dengan itu Tuhan menjadi penguasa mutlak yang tidak dapat diganggu-gugat. Aliran yang ketiga yaitu aliran konvergensi atau sintesis. Aliran konvergensi menganggap hakikat realitas transender bersifat supra sekaligus intrakosmos personal dan impersonal, lahud dan nashud, makhluk dan Tuhan, sayang dan jahat, lenyap dan abadi, tampak dan abstrak, dan sifat-sifat lainnya yang dikotomik. Aliran konvergensi memandang bahwa pada dasarnya segala sesuatu itu selalu berada dalam ambigu atau serba ganda, baik secara substansial maupun formal. Aliran ini juga berkeyakinan bahwa daya manusia merupakan proses kerjasama antara daya yang transendental dalam bentuk kebijaksanaan dan daya temporal dalam bentuk teknis. Aliran yang keempat yaitu aliran nihilis. Aliran nihilis menganggap bahwa hakikat realitas transendental hanyalah ilusi. Aliran ini pun menolak Tuhan yang mutlak, tetapi menerima berbagai variasi Tuhan kosmos. Manusia hanyalah bintik kecil dari aktivitas mekanisme dalam suatu masyarakat yang serba kebetulan. Kekuatan terletak pada kecerdikan diri manusia sendiri, sehingga mampu melakukan yang terbaik dari tawaran yang buruk. Idealnya, manusia mempunyai kebahagiaan yang bersifat fisik, yang merupakan titik sentral perjuangan seluruh manusia. Kesimpulan, di dalam kehidupan bermasyarakat banyak sekali perbedaan pendapat yang dipicu dari ijtihad para sahabat yang tidak mendengarkan ketentuan Nabi. Ijtihad tersebut kemudian diputuskan menurut pemikiran mereka, sehingga banyak perbedaan dengan ketentuan yang telah ditetapkan Nabi Muhammad SAW. Di dalam perbedaan pendapat di antara para sahabat dan para tabi'in menentukan suatu ketentuan hukum yang diputuskan Nabi Muhammad SAW menyangkut kapasitas dan kredibilitas seseorang sebagai figur pembuat keputusan. Adapun metode berpikir dalam menentukan suatu ketentuan dikategorikan pada dua macam, yaitu 1. Metode kerangka berpikir rasional. 2. Metode kerangka berpikir tradisional. Aliran yang sering memakai metode berpikir rasional adalah Mu'tazilah, sedangkan yang memakai metode berpikir tradisional adalah Asy'ariyah. Selain itu, terdapat juga kerangka-kerangka berpikir lain dalam menyelesaikan persoalan-persoalan kalam, antara lain 1. Aliran antroposentris, 2. Teolog teosentris, 3. Aliran konvergensi atau sintesis, 4. Aliran nihilis. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.